Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santo. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen Makul Islam Nusantara, yang mana pertanyaan itu sebagai UTS semester 1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Dalam memahami Islam Nusantara, harus meyakini ada dimensi keagamaan dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Dimensi ini adalah suatu cara Islam berkompromi dan dengan batas wilayah teritorial yang memiliki akar budaya tertentu. Hal ini mengakibatkan Islam sepenuh-penuhnya tidak lagi menampilkan diri secara kaku dan tertutup, namun menghargai keberlainan. Islam dengan begitu sangat mengakomodir nilai-nilai yang sudah terkandung dalam suatu wilayah tertentu, dan juga Islam adalah agama yang bersifat universal di mana tidak memandang ras, status sosial, wilayah, dan kebangsaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda dengan tradisi keislaman yang ada di sekitar Anda, dan bagaimana menurut Anda terhadap orang yang suka membid'ahkan tradisi seperti robo-robo, Maulid Nabi, dan tahlilan? Menurut saya, tradisi yang ada di daerah saya, yang ada di sekitar saya, itu merupakan suatu tradisi yang turun-temurun, suatu tradisi dari leluhur kita. Jadi menurut saya, tradisi memang harus dilakukan karena dari zaman nenek moyang kami sudah melakukan hal seperti itu. Memang sepatutnya kami sebagai penerusnya harus menerapkan tradisi-tradisi tersebut. Bagaimana kalau orang yang berkata bid'ah? Ya, kami tidak peduli karena itu udah memang kegiatan yang sering kami lakukan setiap tahun sekali misalnya. Terus bagaimana menurut Anda terhadap orang yang suka membid'ahkan tradisi seperti robo-robo, Maulid Nabi, dan tahlilan? Tradisi ritual robo-robo awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat suku Melayu dan berdiam di sekitar Kuala Mempawah, 67 km dari Kota Pontianak. Seiring dinamisnya zaman, ritual robo-robo pun akhirnya sekarang hampir dilaksanakan oleh seluruh warga Kalimantan Barat di berbagai wilayah. Robo-robo bukan sekadar budaya masyarakat Kalimantan Barat, tapi robo-robo juga mengandung esensi warisan sejarah dari leluhur masa lampau. Semua berawal dari histori ketika Opu Daeng Menambon dan Putri Kesumba datang ke Mempawah tahun 1148 Hijriah atau 1737 Masehi untuk menerima tampuk pewaris kerajaan Bengkulu, Rajang Opu Daeng Menambon dan Putri Kesumba berlayar bersama 40 rombongan perahu dari Ketapang ke Kuala Mempawah. Terus bagaimana yang orang yang berkata Maulid Nabi bid'ah? Memperingati Maulid semata-mata untuk mengenang warisan atau peranan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Ahmadi mengatakan ketika Maulid, selain mewarisi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, yakni Al-Quran dan hadis serta sunnah, akhlak juga menjadi hal yang utama. Maulid adalah ibadah dan perayaan yang sangat agung yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala dan syafaat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah perayaan yang rutin digelar setiap tahunnya, sehingga Maulid Nabi termasuk hari Id di mana banyak dari kaum muslimin berkumpul di hari tersebut. Hari Id adalah istilah yang diambil karena berulangnya sesuatu untuk sebuah perkumpulan besar. Bisa jadi yang berulang adalah tahun, pekan, bulan, atau semisalnya. Dengan demikian, Maulid dapat dikategorikan sebagai hari Id berdasarkan pengertian tersebut karena kesesuaian sifat-sifatnya sama rutin dan sama-sama merupakan perkumpulan besar kaum muslimin. Dan bagaimana kalau tentang tahlilan? Sering kita dapati sebagian ustadz atau kiai yang mengatakan tahlilan kok dilarang.
Tahlilan kan artinya la ilaha illallah. Tentunya tidak seorang muslim pun yang melarang tahlilan. Bahkan yang melarang tahlilan adalah orang yang tidak diragukan kekafirannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan istilah tahlilan di sini adalah acara yang dikenal oleh masyarakat, yaitu acara kumpul-kumpul di rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati oleh Allah. Lebih aneh lagi jika ada yang melarang tahlilan langsung dikatakan dasar Wahabi. Seakan-akan pelarangan melakukan secara tahlilan adalah bid'ah yang dicetus oleh kaum Wahabi. Sementara para pelaku acara tahlilan mengaku-ngaku bahwa mereka bermazhab Syafi'i. Ternyata para ulama besar dan mazhab Syafi'iyah telah mengingkari acara tahlilan dan menganggap acara tersebut sebagai bid'ah yang mungkar atau minimal bid'ah yang makruh. Kalau begitu, para ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya adalah Wahabi. Akan tetapi anehnya sekarang, acara tahlilan pada kenyataannya seperti merupakan suatu kewajiban dipandangan sebagian masyarakat, bahkan merupakan celaan yang besar jika seseorang meninggal lalu tidak ditahlilkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.